surat bahwa mulutnya agak dekat dengan tinggi. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Bangsari Ponorogo, yang kami hormati Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, yang kami hormati Dewan Asatidz wal Asatidzah Pondok Pesantren Darussalam Bangsari Ponorogo, serta santriwan santriwati yang kami sayangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan dunianya begitu indah. Sang pencipta yang maha awal lagi maha akhir, maha tinggi lagi maha besar. Dialah yang menciptakan langit tanpa tiap, gunung-gunung yang menjulang, laut penuh dengan gelombang, malam gelap serta siang terang benderang, dan gajah-gajah berbelalai panjang. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawatullahi tubarikuhu, salawatullahi tubarikuhu, ma'ad dunya bil anwari. Al-hijratu lilatu hadina, amal Islam lana hadina. Al-hijratu lilatu hadina, amal Islam lana hadina. Assalamullahi alal hadi, wal kaunu yuraddidu amina. Wassalamullahi alal hadi, wal kaunu yuraddidu amina. Beliaulah yang telah memberikan syafaat kepada kita, sehingga kita dapat bermuajahah di majelis ini dengan penuh barokah. Salawat serta salam hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia sebagai makhluk di muka bumi ini untuk menjadi khalifah yang menjadi pemimpin dan menjaga
Hadirin yang berbahagia, dewasa ini sering kita temui seseorang yang hidup bebas, beringas dan ganas, bahkan lebih ganas dari binatang buas. Hal ini terjadi karena kurangnya pendidikan akhlak. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan beberapa untaian kata yang berjudul kemuliaan suatu bangsa tergantung pada akhlak penerus bangsa. Dengan rujukan surat Al-A'raf ayat 96 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Jika sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Dr. Abdullah Tobah dalam kitabnya Mal-Anbiya fi Quran, beliau menjelaskan bahwa ayat tersebut ditujukan kepada kaum Sodom, yakni kaum Nabi Lut alaihi salam, berkenaan dengan 3 kemungkaran yang mereka lakukan. Kemungkaran yang pertama yakni kemungkaran yang dilakukan oleh istri Nabi Lut alaihi salam. Kemungkaran yang kedua yaitu kemungkaran tradisi menyambut di tempat terang.
berbahagia. Kemungkaran inilah yang hadirin yang berbahagia. Kemungkaran pertama yaitu kemungkaran yang dilakukan oleh istri Nabi Lut alaihi salam. Gambaran istri-istri yang durhaka kepada suami, Istri-istri yang enggan mematuhi perintah sang pemimpin keluarga, istri yang memiliki boyfriend selain suami. na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Kemungkaran yang kedua yaitu kebiasaan homoseksual. Kebiasaan inilah yang menjadikan kaum Sodom durhaka kepada Rob. Hubungan badan antara sesama jenis dianggap biasa-biasa saja. Tempat-tempat maksiat merajalela di mana-mana. Bahkan hubungan badan antara lawan jenis dianggap wajar-wajar saja. Akibatnya, berapa banyak janin-janin tak berdosa yang digugurkan, Berapa banyak bayi-bayi yang lahir tanpa ayah, dan berapa banyak bayi-bayi mungil yang dibuang di tempat sampah. di tempat-tempat yang menjadikan mereka seolah tak berarti. Astagfirullahaladzim. Dan apakah hal ini kita temui di negeri kita? Di negeri yang katanya mayoritas beragama Islam, Di negeri subur yang banyak orang bilang garis khatulistiwa. Ironisnya, hal ini malah terjadi pada generasi muda kita. na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Kemungkaran yang ketiga yaitu tradisi menyamun di tempat terang. Ini adalah bukti korupsi, kolusi dan nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan, penyelewengan dana pembangunan yang akhirnya bukan pembangunan nasional yang kita rasakan, akan tetapi penderitaan nasional yang masyarakat keluhkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 16 bagi berikut. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. صدق الله العظيم. Yang artinya, dan jika kami hendak membinasakan suatu kaum, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah. Tetapi apabila mereka durhaka di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah kepadanya hukuman. Kemudian kami binasakan kaum itu hingga hancur berantakan. Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, kemungkaran inilah yang membuat kaum Sodom dihancurkan oleh Allah, sekaligus menjadi problematika umat yang dihadapi bangsa kita dewasa ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Dan ingatlah seruan Allah dalam hadis qudsi, Ayuha syab atariku syahwatahu bi ajri anta indi kaba'di malaikati.
Semoga kita semua senantiasa terpelihara dalam cintanya. Mentari senja telah tenggelam, Hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup khitbah kami dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa datang. Selanjutnya kita panggilkan peserta dari Kamar Sofia. Kamar Sofia.